Welcome back. Let's talk with Zonpao and MC Benzo. Kali ini kita sudah hadir di salah satu restoran terbaik di Kota Medan. Ini Deli Serdang ya? Termasuk dari Deli Serdang. Deli Serdang. Ya. Kita berada di Haiko Restoran. Kali ini kita menghadirkan Karena rame mulu, makanya itu kok penasaran. Iya, Haiko. Haiko. Oke. Artinya apa sih? Apa artinya Haiko? Haiko artinya dermaga. Bahasa Indonesia Dermaga. Ya. Cuna. Benci loh. Tempat sandaran kapal ya? Iya, tempat sandaran Haiko. kapal. Sebelumnya kita intro dulu ya. Iya. Ini dengan Kelvin Wijaya. Ini dengan Gabriela. Gabriela. Gaby and Kelvin. Ini Yes. salon pengantin. MC-nya siapa nih? Woi. Oke, Michael. Oke, kita lanjut. Oke. Udah lunas pula itu. Jadi Haiko udah buka berapa lama? Mulainya dari bulan November. Tepatnya tanggal 9 2020. November 2020. Yes. Berarti pas susah-susahnya under grand opening. Ya, pas lagi. Belum grand opening sebenarnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum grand opening. Soft Masih opening? soft opening, masih soft opening. Hanya buka aja sih gitu. Tapi gue udah makan mulu, gue setiap lari-lari sore ya makannya di sini, Oh iya. nongkrongnya. Ya tepatnya di Bagja City ya pastinya. Ya. Oke, asik. Boleh dong introduce dulu Anda berdua. Ya. Itu dari situ. Dari Kelvin lah kita Dari mulai. Kelvin. Ya. Mau introduce apa nih? Terserah mau hobi, mau istri, mau apa Nah, terserah. simple Simple aja. Nah, Ya, Kelvin umur 24, hobinya olahraga. Oke. Dari penampilan kan udah nampak. Ya? Oh iya. Dari warna kulit kelihatan. Dari warna kulit Sih. itu bawaan lahir. Vitamin D, vitamin D, Sehat, vitamin D. ini sehat. Oke, jadi Ya. Gaby, Kalau saya, nama saya Gabriela. Heeh. Umurnya pasti lebih tua dari dia. Lebih tua dari dia? Yes. Oh ya. Umurnya 2 tahun. 2 tahun sih, bedanya 2 tahun aja. Beda 2 tahun. Jadi dia berondong sebenarnya. Oh, brondong. Saya tante-tante. Rondong mana? Berarti dia ketipu gitu ya? Saya bukan dia. Oke, jadi Anda sudah berpacaran berapa lama nih ceritanya? Kalau pacaran udah 2 tahun ya. 2 Dua tahun. ya. 2 tahun 2 lewat. tahun. Berarti setelah pacaran, resmi, tahun depan langsung opening, soft Enggak. opening Haiko gitu ya? Benar nggak? Iya, 2018 enggak dong, 1 tahun udah mau jalan 2 tahun lebih Baru buka. buka Haiko. tapi luar biasa loh. Orang jarang kalau udah pacaran itu kan bisa mau langsung Bisnis lah. bisnis, apalagi umur masih muda kayak Iya. gini kan. Mana mau? Bener. Iya kan? Tapi dari Anda berdua ada basic F&B nggak? Sama sekali Sebenarnya, nggak ada. yang basic sebenarnya si Calvin. Waktu pertama kali ketemu si Calvinnya udah buka coffee shop gitu. Oke. Itu Jadi belum dia- pacaran, belum kenal. Belum. Pertama kali buka, pertama kali di dunia F&B ini belum kenal. Dan udah tutup coffee shopnya? Udah, Berarti hari ini Haiko bisa berhasil gara-gara dia ini? benar. Oh, Salah satu kontribusi terbesar. Feng Shui-nya cocok bro. Jadi Fungsinya satu. awal mulanya itu gimana nih? Bisa terjun Ke kepikir karir. Haiko itu gimana? F&B lah, bukan Haiko lah. Awal mula bisa ke dunia kuliner ini dari awal sih karena suka kopi. Oke. Pada zaman-zaman itu kan udah mulai ada film filosofi kopi ya. Ah ya. Nah, jadi pada saat itu memang tren-tren kopinya ini lagi naik, jadi tertarik aja gitu belajar kopi. Jadi disitulah baca buku, beli buku tentang kuliner, kemudian sempat magang. Jadi magangnya ini dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Setiap Sabtu, Minggu, dan weekend. Jadi setelah kerja itu gak ada weekend, gak ada Sabtu Minggu. Magang belajar kopi di salah satu restoran dan tempat wahana terbesar juga lah di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Oke. Jadi perjalanan dari rumah ke sana juga 45 menit. Dari situ enggak, Tanjung Morawa. Oh, Tanjung Morawa. Jadi dari situlah awal mulanya belajar kuliner. Kemudian mau buka usaha kan, tapi gak ada modal nih. Ya, yang penting modal utamanya modal ilmu dulu. Oke. Setelah ilmu ada, mudah-mudahan. Baru nipu tante-tante. Jadi tante-tantenya yang kasih modal gitu ya. Jadi kok bisa Haiko? Haiko itu karena setelah mulai yang pertama, kita kan expand, buka cabang ke di sini nih, di Citraland. Awalnya kan di Semarang. Kemudian kita buka cabang di Citraland, itu juga masih kurang bagus sih prospeknya sebenarnya.
Oh, Cemara ada Haiko juga? Bukan. Cemara Cafe. Kopi Tiam. Oh, Kopi. kopi tiapnya di Cemara. Tutup. Dia kan awalnya Kopi Tiam. Iya. Buka cabang Kopi Tiam lagi. Iya, di sini. Di sini. oke. Ya. Tapi beruntungnya pas Covid ini, pas Covid kan orang pada nggak bisa kemana-mana. Jadi cuma bisa di dalam komplek. Disitulah bisnis kita berkembang. Justru pada saat Covid. Tapi bukan gara-gara COVID sih, gua rasa gara-gara GP. Iya Iya, mungkin iya. ya, pasti lah. Kalau dengar ceritanya kayaknya sih gitu. Tetap gara-gara dia. Iya, bukan COVID bro. Itu nggak ada urusan. Ya kan? Tapi benar kata orangnya, di mana ada musibah, di sana ada kesempatan. Iya. Ada peluang usaha yang luar biasa. Yang penting Nah, disyukuri. untuk Anda berdua boleh tahu nggak si Kelvin dan Gaby ini siapa yang lebih ofensif? Dan biasa siapa yang lebih defense? Mengalah siapa misalnya? Kalau mengalah pasti cowok lah ya. Cowoknya mengalah. Cowoknya Berarti mengalah. tukang merepet. Tukang merepet, Woi. cewek ya, kan namanya tukang merepet. Ya karena pada dasarnya orang bisa jadi itu harus ada satu offense, satu defense. Kalau dua-dua offense pasti gawat. Dua-dua defense bingung juga bro. Nggak ada perkembangan. Mati. Nggak seru gitu kan, Iya. bosan. Nah dengan kedua pikiran yang tidak sama ini, gimana sih kalian mencocokkan pikiran kalian itu untuk membuat satu pekerjaan? Biasanya kan katanya pasangan itu jangan bekerja di tempat yang sama, nanti bakalan ini, bakalan ini, bla 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 banyak. Apa sih rahasianya itu? Dari Gaby lah. Kalau dari biasanya kan cewek lebih merepet, itu wajar lah ya, wajar lah ya. Tapi kalau misalnya pas lagi misalnya nih lagi ketemu masalah gitu, jadi pas saya lagi merepet gitu si Kelvinnya diem. Ya. Jadi pas kalau misalnya si Kelvinnya merepet gitu, ya saya juga diem, lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk mencocokkan dua pikiran jadi satu itu lebih ke kita sambil sharing aja sih. Sharing menurut saya kayaknya lebih bagus gini deh, gini. Menurut kamu gimana? Kamu ada masukan nggak? Gimana seperti itu. Jadi lebih ke komunikasi sebenarnya. Intinya harus komunikasi. Iya, komunikasi. Kalau lagi merepet itu kan ibarat lagi ini ya, lagi nyampah sebenarnya. Lagi nyampah, lagi buang hal-hal negatif. Iya. Mengeluarkan unek-unek yang di dalam kalau hati. lagi dia seperti nyampah, itu. kita ladeni kan berarti kita jadi tong sampah. Jadi, oh ya benar-benar. Jadi didiamin aja, nanti udah reda, baru kita obrolin baik-baik biasa gitu. Berarti kalau karyawan kasbon pasti ke Kelvin kan? Enggak, ke saya. Oh, malah ke kamu. Kamu ngasih? Iya, ngasih sih. Tapi merepet. Karena kadang Enggak, kadang kalau orang galak merepet, ya kan, hatinya Benar. lembek. Wah, Hatinya lembek bro. pas. Iya, biasa kayak gitu. Terus kalau yang galak apa ini sama kayak gitu juga Benar. lembek juga. Iya. Nah, justru kadang-kadang yang Diam-diam lembut, Yang diem-diem gini-gini. Pak, mau pinjem boleh? Oh, nggak bisa. Sorry ya. Nah, Nah, Tapi tetap tenang ya kan. tetap tenang. Nah, alasannya segambreng, ya kan? Kalau yang merepet udah merepet, ya udah deh, udah kasih, udah, kayak gini, ya, tapi dia kasih. Jadi untuk Anda berdua, untuk handle pekerjaan itu, Anda lebih ke bagian apa, dia lebih ke bagian apa? Contoh operasional ataupun admin, Atau misalnya, adminnya, atau ya. apa? Atau mungkin marketing. Sistem kerja sama kita sih kalau saya lebih ke mastermind-nya. Oke. Nah, kalau Gaby lebih banyak ke eksekutornya. Eksekutor dan administrasi juga. Jadi kalau untuk pengembangan bisnis biasa saya lah negosiasinya antara saya dengan partner bisnis. Kan Ya. kita ada beberapa partner bisnis. Nah, itu semua saya yang handle. Tapi kalau untuk ke operasional, eksekutor, terutama finance ya, Ya. nah, itu semua ya kontribusi terbesar. Wih. Makanya kalau nggak ada dia di incas di perusahaan juga pasti pincang sebelah sebenarnya gitu. Bincang. Oke, besok kita nikah ya. Asik. Jangan tunggu lagi bulan 10 Ini kode nih. lama. Yang penting duit kasih aku semua ya. Biar gue handle semua. Jadi cara seimbangin hubungan lo orang itu gimana? Iya, pekerjaan Sama hubungan pribadi. Kadang-kadang kan mungkin pekerjaan kita ada merepet, tapi kan nggak bisa lu bawa pulang dong, ya kan pribadi. Dan ya yang paling berbahaya biasanya, bro. Biasanya kalau pribadi ini udah ribut, biasanya kebawa-bawa ke pekerjaannya. Kan jadinya tidak profesional. Tapi itu kan jarang bisa dicegah. Dan apalagi Ya, kan? mereka baru masih muda loh bro. Masih pacaran, masih. Makanya itu masih muda juga. Gimana sih kontrol dia punya emosi, hubungan, ya kan? Habis itu pasti salah satu pernah berpikir mungkin ya pernah berpikir nanti kita putus jadi punya lu pula ini. Misalnya. Gua udah benes-benes punya lu, ya kan? Atau lu mungkin udah gua kasih kepercayaan sama kamu, atau terakhir ntar lu pergi, Iya. lu pinter, lu pisah sama gua, lu buka sendiri. Selesai. Itu gimana tuh? Buka di sebelah. Itu pasti. Semua orang pasti ada pikiran seperti begitu. Mana tahu. Ya kan? Oke, yuk. Dari Kelvin deh, gimana?
Dari Kelvin dulu. Kalau untuk membalancekan antara Hubungan hubungan pribadi dan pekerjaan ya sebenarnya kita 90% waktu kita itu lebih banyak dibahas untuk pekerjaan sih. Jadi ini nanti gimana ya? Jadi kalau berdebat itu berantem gitu kan, itu juga rata-rata sih karena karyawan. Nah, saya mau mempertahankan karyawan ini, nanti dia enggak, nanti dia mau mempertahankan karyawan ini, saya enggak. Berbeda pendapat lah. Argumentasinya lebih ke selalu ke 90% pekerjaan. Jadi kalau untuk hubungan pribadi sebenarnya boleh dibilang sangat jarang. Masih adem lah. Masih adem. Karena kebetulan si Kelvinnya kan lebih calm, lebih ke oh ya udah gitu. Itu artinya sayang. Datang Oke, si sayang, cewek kan biasanya Gak mau ribut. Malas ribut ya. datang si cewek biasanya kan merepet mulu kan gitu. Cuma pertanyaannya belum dapat. Selama Anda pacaran 2 tahun dan Haiko udah lebih kurang hampir setahun lah. Hampir Kita udah jalan hampir setahun. Nah, sekarang kan kamu bukan hanya di Haiko dan ada lagi tempat lain. Pernah nggak Anda bertengkar secara pribadi, habis itu terpengaruh kepada pekerjaan? Sedikit banyak pasti banyak ada. Jika pernah, boleh kasih tips nggak supaya perusahaan tetap bisa berjalan dengan lancar walaupun Anda berdua ribut? Pasti udah diperbaiki dong. Kalau enggak mana mungkin, ya kan? Kalau untuk tipsnya biasanya sih lebih ke misalnya nih lagi berantem gara-gara hubungan pribadi gitu kan. Biasa lebih ke diaman, nggak usah ngomong dulu sama sekali. Udah gitu lebih ke oh ya udah me time aja masing-masing, bisa aja dulu. Jadi kan supaya lebih netral juga. Jadi kalau misalnya ketemu terus, walaupun nggak ngobrol nih, ketemu aja. Emosi juga, sensian juga. Karena kan udah ada case-case yang udah diributin. Kayaknya yang sensi kamu nih. Biasanya kayaknya gitu dia, ya. Paling dia lari aja nggak mau lihat kali. Biasanya sih kita lebih ke kayaknya ya. biasanya kita lebih ke me time dulu, tenangin dulu diri masing-masing. Habis itu ntar kalau misalnya mau ngobrol itu bukan udah saya minta maaf ya gitu, kamu jangan marah dong gitu. Enggak gitu, tapi lebih ke tadi pekerjaannya gimana? Udah selesai. Ada aja gitu pembahasannya langsung masuk kembali. Jadi enggak yang maafin ya tadi aku salah aja. Sorry ya gitu kan. Hampir enggak ada sih, hampir enggak ada. Berarti tidak ada permintaan maaf lah. Hampir. Selesaikan secara jantan gitu ya. Langsung aja. Apalagi gimana, gitu. lokasi restorannya begitu bagus ya. Ada Bagus outdoor, sekali. ada indoor, ada VIP, ya kan. Outdoor kalau stres bisa di outdoor dulu. Udah Ngerokok Kelvin dulu. ke atas, aku di outdoor, ya kan. Ada pemandangan Lihat sini, view-nya. view-nya, ya kan. Berarti kesimpulannya Sangat bagus. tipsnya itu dinginkan dulu lah. Dinginkan dulu. Bener. Karena kalau lagi panas, semakin diginiin bakalan meledak. Pasti. Seperti itu. Kita sih lebih seperti itu sih. Iya. Kalau misalnya udah dingin, ya kita minum yang hangat-hangat. Iya. Iya. Ini tehnya apa? Rose ya? Rosella ini bagus untuk peredaran darah kita. Agak asam-asam gitu ya. Asam. Ada berapa macam teh di sini? Kalau teh ini expertnya. Kalau teh lumayan banyak Flower tea varian sih. Tapi kita lebih ke flower tea sebenarnya. Flower tea ya? Jadi langsung dari daun-daunnya, dikeringin seperti itu, bunga-bunga dikeringin, baru dibuat teh seperti itu. Bunga matahari gitu ya. Bunga matahari. Nah, kalau menu Haiko ada berapa? Menu Haiko, aduh Bapak Kelvin coba. Ayo. Menu makanan hampir ada 50-an. Untuk 50-an. restoran, kalau menu dimsum kita target sih mau 100-an. Sekarang sudah tercapai 93, 94 kalau nggak salah. Jadi hari ini yang disajikan termasuk menu baru. Termasuk menu baru. Menu baru ya. Menu baru. Cuma belum launching ya? Belum launching. Oke. Luar biasa. Ini siapa lagi nih yang ide-ide buat dimsum ini? Dimsum Masih kamu juga mastermind-nya? Iya, kebetulan kita karena Hobi. kita makan ya kemarin ya, makan di restoran orang, makan di tempat dimsum orang gitu kan. Pada Tiba-tiba dasarnya lebih terpikirnya, suka dimsum berdua. Tapi sebelumnya Langsung saya boleh tahu terpikirnya nggak, kalian tuh maksudnya apa, orang Bagan ya? Bagan atau? Saya ada campuran. Oh, kamu campuran Bagan. Bagan. Oh, dia kalau saya, papa saya orang Aceh, Kek. Oh, Hangin. Hangin. Sama kita. Hangin. Hangin. Tadi sama kita. Coba bahasa kayak dulu. Bisa nggak? Hangin Kok bisa? Oke, kita kembali ke Oke. by the way, dimsum ini kan bakal buka di tempat lain kan, bukan di Haiko kan?
Atau di high bakal command? buka di tempat lain. Di tempat lain. Bakal buka di tempat. Tetap di Bagia City pastinya. Tetap di Bagia City di tahun 2021, di 2022 mudah-mudahan bisa ada di tempat lain. Cemara sih targetnya. Cemara asri. Ya. Ya. Dan mudah-mudahan kalau pandemi ini cepat selesai kita akan expand ke mall. Pastilah. Wajib selesai sih. Tapi untuk sementara sembari menunggu yang belum renovasi itu, jadi kita jual di sini dulu. Oke. Ya, maman lah ya. Jadi Iya, untuk, aman lah ya. untuk Jompo Lovers, Oh. jika mau menikmati yang terbaik, boleh juga kemari ya kan. Yes. Woi. Nah, untuk ada berdua yang menurut saya nih, kalian kan calon nih, belum jadi, tapi kan sudah termasuk sukses Ya. di bidang kuliner ini. Hmm. Menurut bro, kuliah itu penting nggak bro? Saya kuliah, tapi nggak tamat. Kalau si Debbie Kebetulan kemarin kuliah. memilih nggak kuliah, Langsung mau kerja. langsung cari kerja. Jadi supaya cepat kaya waktu itu. Oh. Masih labil lah, masih labil. Jadi belum berpikiran untuk kuliah. Jadi kuliah penting nggak ya menurutmu? Kalau Yang kuliah tidak sebenarnya sebenarnya kuliah penting, tapi bukan berarti harus sukses itu harus kuliah dulu. Oh. Seperti itu. Tapi penting nggak pentingnya pasti penting. Pendidikan itu penting menurut Ya, saya benar. ya. Benar. Tapi waktu itu karena saya lebih memilih namanya masih labil juga, pengen Ya. cepat kaya, jadi oh yaudahlah kerja aja cari uang, Situasi dan cari uang. kondisi lah ya. Iya seperti itu. Kalau Kelvin gimana? Kenapa berhenti? saya udah sampai semester akhir loh. Nggak suka apa ya? Nggak suka belajar kayaknya. Sama kayaknya kita berdua. Iya, udah sampai semester akhir tapi nggak dilanjutin karena pada saat itu memang sudah prioritas kan, semua kan prioritas, lebih prioritas ke bank usaha. Jadi kuliah itu sebenarnya penting sih, tergantung kita mau ngambil tujuan kita itu apa. Misalnya kalau Iya. kita mau jadi dokter ya wajib kan, Iya. sarjana hukum ya wajib. Tapi kalau untuk kerja gitu, Bisnis nggak perlu ada Bisnis. gelar ya kan? kalau memang mau gelar ya tambahan itu boleh. Tapi lebih penting itu di kuliah itu sebenarnya membentuk karakter kita sih. Iya. Ya, Itu bagaimana yang kita penting. sosialisasi itu sih tujuan Pengalaman, pengalaman. ya kan? Hmm. Itu paling penting juga ya. Tapi yang Jack bilang tadi juga benar juga dia. Dia itu tidak kuliah karena gila dapat duit. Karena bocorannya dia pernah 7 tahun loh kerja di sebuah perusahaan besar, besar loh. Dan jabatannya luar biasa, 7 tahun gajinya berarti. tinggi. Waktu umur 19-20 dong. Iya. Iya segitu kok. Karena dia Segila sekolahnya duitnya, cepat ya kan? Kebetulan sekolah cepat, jadi tamatnya cepat setahun Hmm. dibandingkan umurnya yang sesuai gitu. Iya. Jadi begitu tamat langsung oh yaudahlah cari duit dulu, cari duit. Yang penting kaya gitu kan. Berarti selama 7 tahun berada di perusahaan itu ya. Iya banyak sih struggle juga. Jabatannya sampai mana? Jabatannya Terakhir. terakhir sampai menjadi head administration. Oh, di admin ya memang. Iya, 7 tahun ya? hampir Gaji tinggi? tinggi dong. Tinggi. Demi kamu dia datang. Kenapa Iya. berhenti? Sebenarnya kalau untuk berhenti sebelum ketemu sama Kelvin itu pas waktu udah kerja 5 tahunan, memang udah berencana untuk berhenti. Tetapi karena tidak ada yang mendukung juga, terus coba deh pikirin lagi, kamu kan nggak kuliah, habis itu kamu mau kerja di mana seperti itu kan. Sedangkan kamu mau lamar ke tempat perusahaan lain, kamu mesti at least kamu masih harus ada gelar D3, at least D3. Sedangkan kamu nggak kuliah, bla 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 seperti itu. Jadi ada membuat keraguan sedikit juga. Oh ya udahlah, mungkin memang seperti itu ya. Udahlah, nggak usah resign dulu, kerja ketemu sama si Kelvin. Pas lari. Jadi pas ketemu sama si Kelvin itu sempat kerja setahun juga ya. Ya, Juga. setahun. Kita Sebelum ketemu berhenti, kamu 2018. Baru kerja sampai 2019 baru saya resign. Ketemunya di mana nih? Ketemunya lucu ceritanya. Hmm. Jadi si Kelvin ini biasanya cowok kalau mau deketin cewek itu kan ke ngebet gitu kan. Deketin ceweknya dulu, Bener. baru ke family-nya atau Iya, keluarganya. iya. Kalau si Kelvin nggak, dia tuh balik. Dia Saya deketin keluar- dulu, keluarganya. deketin dulu keluarga saya, mama, cici, Dedek. dedek. Nah, dia deketin dulu Abang itu. sepupu juga. Abang sepupu juga. Jadi terakhir baru si Kelvin tahu, oh ternyata di dunia ini itu ada Gedi ya ternyata. Oh. Seperti Di itu. situ baru kenal. Jadi di situ baru kenal. Untung mamamu nggak sembarang pikir. Iya. Ih, dia mau gebet gua nih. Katanya gebet anak gua katanya. Ya kan? Beda ya. Ya kan, asik
kasih gua makan, ya kan. Jadi perjalanan untuk mengejar sang Gaby ini berapa lama, Bro? Kebetulan Nggak lama ya. nggak gitu lama ya. Karena begitu ketemu kan, Karena Karena memang udah dekat karena juga. bapak mama Udah keluarganya udah di swap disuap semua, Bro. Udah, di-swap iya, juga, benar. Udah di swap udah semua. di-swap juga. Ya kan. Cami kue tiaw? Kasih. Ah, ya kan. Pastor muka setiap malam kan datang. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi pas ketemu udah selesai. ngobrolnya baru juga cocok kan. ngobrolnya udah cocok, sharing tentang pekerjaan. Jadi pas lah suatu hari saya nanya ke Calvin, menurut kamu gimana kalau saya resign? Ya terserah kamu katanya. Oke. Kok terserah sih? Maksudnya jawaban yang pasti itu gimana? Menurut kamu tuh gimana? Itu sempat hampir berantem juga sih. Hampir berantem Gara-gara juga karena gara-gara itu juga. Orang Medan sih semua suka lu lah. Karena saya maunya itu dia Putuskan mengambil sendiri. keputusan sendiri. Iya. Kita kan cuma bisa bagusnya kasih juga. saran kan. Iya ada bagusnya juga. Jadi dari sana nggak langsung mau resign, masih mikir-mikir dulu. Oh iya juga sih gini-gini. Ya udah. Baru satu kata dari Calvin yang benar-benar buat saya langsung oke, nah resign. Itu adalah kata cukup. Kau liau kalau bahasa Hokkien. Iya. Jadi cuma itu aja. Udah 7 tahun, apalagi mau Iya. belajar kan. Cukup. Jabatan itu waktu di posisi itu dia kalau mau naik itu juga udah susah lagi, itu kayaknya udah mentok kan. Naik lagi jadi bos ya kan? Iya. Jadi manajer. Ini kan udah naik, Bro. Benar, Udah jadi benar. Iya. Iya kan. Kalau udah nggak keluar nggak naik, Bro. Jadi mesti Justru, resign. harus resign. Iya. Iya Jadi kan? papa mama berdua ini udah saling kenal juga berarti? Udah. Udah. Keluarga besar udah Sampai sekarang ya, udah. Keluarga besar udah ini. Semuanya udah. Jadi menurut Anda berdua itu peran keluarga untuk Anda berdua itu seberapa besar dalam bisnis dan hubungan kalian? Sebenarnya peran keluarga kalau mau jujur dibilang sangat besar ya. Iya. Sangat besar dalam arti itulah yang membentuk karakter kita. Kebetulan cerita kita dengan keluarga itu hampir sama. Perjalanan dunia bisnis kita dengan keluarga itu hampir sama. Keluarga itu dari awal itu nggak pernah mendukung. Maksudnya apa yang kita kerjakan. Ya wajar lah. Namanya kalau kita belum ada hasil kan pasti ini beco lah. Orang tua gitu mau kan. yang terbaik lah. Kan holang tahu. Walaupun memang ada beberapa yang terbukti. Iya. Gitu. Jadi resistensi dari keluarga itu yang membentuk kita punya karakter. Jadi kita tetap kuat hadapi tekanan. Kan keluarga itu kan sebenarnya paling dekat. Jadi kalau mereka yang paling menekan kan kita paling merasakan. Setiap pulang tertekan, beco lah, mau keluar pagi untuk Main pergi coba usaha. lah. Main coba lah, gitu-gitu sih. Terus dari awal buka kafe sampai akhirnya kita bisa ya lumayan lah gitu. Lumayan ada hasil, baru keluarga mulai udah ada trust nih sama kita, udah mulai percaya. Itu sebenarnya pendapat. Rupanya itu. Jadi sebenarnya itu hanya pendapat dan kasih tahu kamu gitu. Iya. Itu maksudnya suruh kamu berhati-hati. Benar sih. Iya kan, bukan melarang sih kalau menurut saya ya. Keluarga itu maksudnya ngasih tahu kalau kamu berbuat seperti begini akan bisa terjadi seperti Iya. begini. Reminder. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya itu. So untuk Anda berdua kan sudah lumayan sukses nih di restoran Haiko-nya. Pastinya udah lumayan sukses. Saya yakin Anda berdua juga orang yang sukses itu pasti mempunyai plan ke depan. Menurut Anda berdua ini akan dibawa kemana F&B kali ini? Untuk Anda berdua. Udah ada impian apa? ke depan? Impiannya apa aja? Impian. Ini kan harus dikejar kan setiap tahun. Iya. Oh kejar ini. Yang Masih paling jauh. panjang sih ya. Sebenarnya Masih kita panjang. masih ada plan untuk 15 tahun ke depan. Masih panjang. Kalau untuk 15 tahun ke depan untuk F&B ini kita nggak akan stop sih. Ya, pengennya 15 tahun ke depan jadi apa aja? Pengennya kalau menurut pembahasan, mengacu pada pembahasan yang akhir, Iya. kita mau lebih ke restoran, baru bisa tahap ke wedding sih, bisa tahap ke wedding. Oke. Haiko akan Terima dibawa ke wedding. situ. Itu dalam waktu dekat. Itu dalam Iya. waktu dekat. Kalau Mudah-mudahan. untuk 15 tahun ke depan Mudah-mudahan. kita pengennya grup kita itu bisa nasional, Hmm. minimal nasional. Nasional. Nanti 15 tahun lagi kita podcast. Oh, Weh, Biar dibuktikan. 15 tahun lagi, 15 tahun lagi gua rasa podcastnya Iya. bukan di Medan lagi kita. Kita udah ada internasional juga. Karena podcast, momen saya siangkan. Oh jadi memang ada passion untuk ke bisnis wedding juga pastinya.
Iya. Dalam rencana waktu seperti dekat. itu. Dalam waktu dekat. Kasih bocoran dulu tuh, lokasinya di mana? Eh, Karena ini berhubungan dengan saya nih. Iya juga ya. Iya. Ya. daerah lumayan ramai dekat CP. Oke. Jadi saya boleh bertanya satu lagi nggak? Ini fee-nya boleh kukembalikan nggak? Nanti karena ini MC nyawai lu ya. Mah coy. Mampus ini. Tapi nggak apa-apa, masih ada 15 tahun ke depan. Oke, jadi Kita tunggu 15 tahun ke depan. asik. Jadi untuk Gap dan Kelvin sendiri mungkin terakhir ya? Iya. Ya, ini terakhir lah. Sembari nanti kita mau menikmati makanan yang luar Betul biasa sekali. dari Haiko. Mungkin ada quotes untuk Jompo Lovers. Kalau ini udah pasti filosofi larinya ini, yang harus Ya. kita dengar. Gaby juga, masing-masing satu. Ayo, Gaby dia siapa kan, duluan? Dia kan suka musik. Kamu duluan. Ah. Kamu Oh, lu bisa musik? biola, bisa Iya. piano. Mungkin ada quotes lah. Iya, mungkin bisa memotivasi Untuk mendengar. untuk anak-anak muda Hmm. untuk berbisnis atau apa terserah. Ayo. Kalau untuk quotes lebih ke gimana ya? Gimana? Gimana? Dari aku dulu ya. Atau pikir dulu ya, pikir dulu ya. Pikir Oke. dulu. Silakan, Fit. Karena saya hobi lari ya. Iya. Saya hobi lari. Jadi kehidupan dan bisnis itu hampir sama seperti lari. Nah, ketika lari itu kalau misalnya kita maraton kan half maraton 21 kilo, full maraton 42. Ketika kita lari maraton itu bukan kamu sendiri yang lari. Iya. Sama dengan bisnis bukan cuma kamu sendiri yang kerjain. Iya. Tapi bisa 500 orang, 700 orang. Nah, masing-masing dari orang itu mereka punya kapasitas masing-masing. Benar. Pace-nya masing-masing, artinya kecepatannya masing-masing. Ketika kamu maraton, yang tujuan kita maraton itu adalah untuk finish. Sama dengan bisnis, ada goal kita yang Iya. mau kita capai. Nah, ketika orang yang di samping-samping kita itu duluan, lebih cepat, itu karena mereka memang kapasitasnya segitu. Jadi kita harus turunkan ego, jangan kita kejar mereka. Kita sesuai sama kemampuan kita. Kalau kita kejar mereka, kita akan burn out. Iya. Karena kita nggak control the pace, kita nggak sabar. Ujungnya kita burn out dan kita nggak bisa finish. Wih. Itu sih intinya kita harus. Poinnya adalah tetap semangat, sabar, dan jangan putus asa. Tetap lari. Iya kan? Tetap lari. Ya. Tetap lari. Tetap lari. Nah, gimana Gaby? Kalau dari saya lebih ke tetap semangat. Udah gitu aja. Oke, jadi untuk Jompo Lovers, jadi kita sudahi dulu. Yap. Tentunya. Nanti kita akan ketemu lagi di 15 tahun ke depan. Sip. Mantap. Jangan lupa untuk Jompo Lovers tetap menunggu video-video kita secara lengkap di YouTube John Paul Channel tentunya Yes. di hari Sabtu ya. Benar sekali. Oke, terima kasih untuk Anda berdua. Thank you Thank Gaby. you. Thank you Gaby. Sukses untuk Haiko-nya. Sukses juga kok. Sukses Yang juga. belum pernah cobain, wajib datang. Ya. Wajib Haiko datang. Restoran. Kita tungguin. Tapi kita nggak berani keluarin bakpaunya nih karena ada Ko Jompa. Eh. Iya juga ya. Yo mando, yo mando. Oke, oke. Bye-bye.